الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid As-Somad Kabupaten Tangerang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, di mana pada kesempatan Jumat siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Panglima Besar Revolusioner Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti jejak-jejak sunnahnya sampai nyawa kita lepas dari raga yang kita cintai ini. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah di bulan ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu Asyharul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Asyharul Hurum, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan persiapan haji. Kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin di Indonesia, pada tahun ini tidak kurang dari 241.000 jumlah jemaah haji kita yang akan berangkat ke tanah suci. Bulan Dzulqa'dah jamaah sekalian adalah bulan persiapan haji, dan puncaknya nanti ada pada tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan bagian daripada bulan-bulan yang haram menjalankan perang, bulan-bulan yang haram melaksanakan kezaliman, bulan-bulan yang haram pembunuhan, bulan-bulan yang haram dan lain sebagainya. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Konteks sejarahnya memang demikian jamaah sekalian. Jamaah sekalian, berbicara masalah haji, kalau kita mendalami dan juga menjelaskan tafsir yang menjelaskan masalah
Idul Adha yang di dalamnya ada peristiwa pemotongan hewan kurban. Ini terkait dengan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Singkat cerita jamaah sekalian, pada suatu waktu Nabiullah Ibrahim bermimpi, ya, dan ini direkam oleh Al-Quran di dalam surah As-Saffat surat ke-37. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fandur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika Nabiullah Ismail alaihi salam sudah dapat berjalan beriringan dengan ayahandanya, ketika Nabi Ismail sudah mencapai akil balik, sudah mencapai ihtilam, sudah bermimpi jima, maka falamma balagha ma'ahu sya'ya, berjalanlah Nabi Ismail sama ayahandanya pergi ke sebuah bukit. Jamaah sekalian, ketika sesampainya di sebuah bukit, Nabiullah Ibrahim berkata, qala ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ya. Ini kalau kita buka dari berbagai tafsir jamaah sekalian, misalnya tafsir Quraisy Shihab itu menjelaskan bahwa kata bunayya itu adalah tazkir. Apa itu tazkir? Pengecilan. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, pengecilan. Apa maksudnya pengecilan? Misalnya jamaah sekalian, kalau kita punya anak kembar misalnya sudah mencapai usia 20 tahun, yang adenya kita bilang dede, yang kakaknya kita bilang AA. Yang dibilang dede itu bentuk pentazkiran, pengecilan. Maksudnya bukan mengecilkan identitas anaknya, tetapi melainkan saking sayangnya orang tua kepada anaknya, maka penyebutannya dengan menggunakan bentuk tazkir, pengecilan. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi menjembelihmu. Ya, ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur madza tara, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Fandur madza tara, lalu bagaimana menurutmu? Jamaah sekalian, di sini ada dialog antara ayahnya Nabiullah Ibrahim dengan putranya Nabiullah Ismail. Kalau kita kembalikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari jamaah sekalian, seorang ayah Ibrahim modern, seorang ayah yang memahami kejiwaan sang anak, ayah yang modern, Ibrahim modern adalah Ibrahim yang tidak memaksakan kehendak kepada anak. Ini digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan meminta pendapat terlebih dahulu kepada anaknya. Kalau anaknya setuju, disembeli. Kalau tidak setuju, akan mengurungkan niatnya. Ini bentuk sikap demokrasi seorang ayah, ya. Bentuk sikap kebijaksanaan, keluasan, bentuk seorang ayah yang memahami karakter sang anak, tidak